Jadi Pak Jokowi ini sejak hari pertama day one dari kepresidenannya itu sudah membawa portofolio kegagalan. Dan terbukti itu sekarang makin gagal lagi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Teriak Presiden Jokowi gagal, di lain sisi ternyata Mbah Amin bukan Bapak Reformasi, namun hanya penumpang gelap pada gerakan reformasi. Nama Amin Rais rasanya sudah sangat melekat di hati publik. Apapun tentangnya selalu saja membuat publik merasa geram. Pernyataan-pernyataan kontroversialnya bikin telinga panas dan semakin muak untuk didengarkan. Apalagi mengenai sikapnya yang seolah-olah merasa sudah paling benar karena dia adalah seorang Bapak Reformasi. Namun nyatanya justru nyinyirlah yang dijadikan senjata di usianya yang tidak lagi muda. Bahkan baru-baru ini, Mbah Amin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat mewanti-wanti Presiden Joko Widodo terhadap potensi pemerintahan yang boleh jadi bakal berakhir kurang elegan. Pernyataan ini dia sampaikan dalam acara bertajuk Merawat Reformasi yang digelar secara virtual pada Kamis 20 Mei 2021 malam. Pada awalnya Amin menyinggung soal KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pada masa sekarang ini dinilainya lebih parah dibanding saat era Orde Baru. Menurut Amin, kondisi tindakan korupsi yang terus merajalela memang diperparah dan juga dibuktikan dengan KPK yang justru dilemahkan. Dan tidak lupa Amin Rais yang juga menyerempet topik lain sekaligus menyalahkan pemerintah terlebih Presiden Jokowi yang ia sebut dengan sebutan Pak Lurah yang gagal sebab ia berpendapat jika negara saat ini juga telah dikuasai oleh oligarki bisnis. Dalam buku saya itu ya, Pak Jokowi mundur atau terus itu ya, itu saya beritahu Pak Jokowi from the very beginning Anda itu sudah membawa portfolio of failure ya. Jadi Pak Jokowi ini sejak hari pertama day one dari kepresidenannya itu sudah membawa portfolio kegagalan. Dan terbukti itu sekarang makin gagal lagi gitu. Tidak hanya itu, pengamat politik Rocky Gerung juga mengaku ragu kalau pemerintahan Presiden Jokowi tidak bisa bertahan sampai pemilu di 2024 yang akan datang. Sebab ada beberapa indikator keraguan yang diyakini mampu membuat Jokowi jatuh di tengah jalan. Ia menyebut jika kondisi Indonesia hari ini, yakni hutang 10.000 triliun sebentar lagi akan tercapai. Pembelahan sosial, korupsi makin brutal, serta tax ratio yang ia pikir mengkhawatirkan. Lebih lanjut, ia juga merasa khawatir terhadap pemimpin Indonesia ke depan lantaran beban yang diberikan Presiden Jokowi sangat berat selama 2 periode ini. Kalau kita lihat kondisi kita hari ini, utang 10.000 triliun sebentar lagi tercapai. Apalagi korupsi makin brutal, apalagi tax ratio 8% itu. Jadi apa yang bisa diandalkan untuk memberi keyakinan bahwa rejim ini bisa selamat sampai 2024? Mendengar ucapan dari elit Partai Umat yakni Amin Rais dan juga Rocky Gerung tentu membuat pihak istana turut pasang badan. Melalui tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mohtar Ngabalin juga langsung membela Presiden Jokowi sebagai objek yang dikatakan gagal dan diragukan kepemimpinannya oleh seorang Bapak Reformasi. Ngabalin mengatakan di mata Amin Rais semua tentang Jokowi memang dianggap tidak baik. Menurutnya, Amin Rais tidak pernah puas dengan semua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bahkan ia juga mengatakan jika dirinya pun tidak tahu sampai di mana ketidakpuasan Amin kepada Jokowi. Mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahian baru-baru ini juga menanggapi Amin Rais yang disebut khawatir Presiden Joko Widodo alias Jokowi lengser di tengah jalan. Adapun hal itu disampaikan oleh Ferdinand melalui akun media sosial Twitternya pada Jumat kemarin. Di sana, ia tampak membagikan sebuah tangkapan layar salah satu portal berita mengenai kekhawatiran Amin Rais terhadap Presiden Jokowi. Ia tampak heran melihat Amin Rais yang khawatir Presiden Jokowi lengser di tengah jalan karena menurutnya justru itulah keinginan mantan ketua PAN itu. Lebih lanjut, Ferdinand Hutahian beranggapan bahwasanya kekhawatiran tersebut tidaklah perlu. Daripada sibuk mengkhawatirkan Presiden Jokowi yang disebut kemungkinan akan lengser di tengah jalan, Ferdinand menyarankan agar Amin lebih baik mengurusi partai barunya saja. Bahkan terbaru Ketua Umum Barikade 98 Beni Rahmadi mempertanyakan sebutan atau gelar Bapak Reformasi yang disematkan kepada Amin Rais. Beni menegaskan pada saat aktivis 98 berjuang menembangkan rezim Orde Baru dan juga Presiden Soeharto tidak pernah merasa bahwa Amin Rais bersama-sama dengan perjuangan aktivis 98 saat itu. Oleh sebab itu dia mengingatkan kepada semua pihak dan juga media agar tidak lagi memberikan predikat tokoh reformasi kepada Amin Rais. Bahkan menurut Beni, Amin Rais tidak pernah menjadi bagian dari gerakan 98. Beni mengatakan bahwa Amin pernah muncul tanpa diundang ketika mahasiswa saat itu melakukan pendudukan DPR dan pernah terlibat dalam pertemuan dengan kelompoknya dan bukan kegiatan mahasiswa, itu adalah urusan
keputusan Amin Rais sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.